Satuan SHMH, dosen tetap Prodi Hukum Fakultas Hukum dan Ekonomi Bisnis Universitas Darmas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan rencana pembelajaran semester mata kuliah Hukum Pidana. Mata kuliah Hukum Pidana merupakan mata kuliah wajib program studi dengan bobot SKS 3 SKS. Adapun capaian pembelajaran prodi yang dibebankan kepada mata kuliah Hukum Pidana ini yaitu pertama, berakhlak mulia dan mampu menunjukkan etika dalam praktik hukum sesuai dengan kaidah moral dan hukum. Yang kedua, menguasai konsep, teori, dan prinsip hukum khususnya hukum pidana, termasuk aspek regulasi dan konflik hukum. Yang ketiga, mampu berpikir kritis, analitis, dan sistematis dalam mengidentifikasi dan memecahkan persoalan hukum. Yang keempat, mampu memberikan pendapat hukum atau legal opinion terkait permasalahan hukum secara umum dan hukum pidana secara khusus berdasarkan kajian akademik dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah CPMK 1, mahasiswa mampu memahami pokok-pokok pengertian dasar, jenis, dan tujuan hukum pidana. CPMK 2, mahasiswa mampu memahami asas-asas dan sejarah perkembangan hukum pidana di Indonesia. CPMK 3, mahasiswa mampu menerapkan ilmu bantu dalam hukum pidana dan penafsiran hukum pidana. CPMK 4, mahasiswa mampu menganalisis kasus tindak pidana serta pertanggungjawabannya sesuai dengan perundang-undangan. CPMK 5, mahasiswa mampu mengevaluasi cara memberikan solusi atas permasalahan dalam tindak pidana dan pemidanaan. Adapun kemampuan akhir tiap tahapan pembelajaran atau sub CPMK. Sub CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar hukum pidana. Sub CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan asas-asas berlakunya hukum pidana. Sub CPMK 3, mahasiswa mampu menjelaskan sejarah perkembangan hukum pidana di Indonesia. Sub CPMK 4, mahasiswa mampu menjelaskan ilmu bantu dalam hukum pidana. Sub CPMK 5, mahasiswa mampu menjelaskan teori atau ajaran sebab akibat. Sub CPMK 6, mahasiswa mampu menjelaskan tindak pidana dan unsur-unsurnya. Sub CPMK 7, mahasiswa mampu menjelaskan penafsiran hukum pidana. Selanjutnya, sub CPMK 8, mahasiswa mampu menjelaskan pertanggungjawaban pidana. Sub CPMK 9, mahasiswa mampu menjelaskan sifat melawan hukum dan kemampuan bertanggung jawab. Sub CPMK 10, mahasiswa mampu menjelaskan hal-hal yang meniadakan pidana. Sub CPMK 11, mahasiswa mampu menjelaskan hal-hal yang meringankan pidana. Sub CPMK 12, mahasiswa mampu menjelaskan hal-hal yang memberatkan pidana. Sub CPMK 13, mahasiswa mampu menjelaskan jenis sanksi dan aturan dalam pemidanaan. Dan yang terakhir, sub CPMK 14, mahasiswa mampu menganalisis konsep penting hukum pidana dan contoh kasus dalam hukum pidana dan pemidanaan. Setelah sub capaian mata kuliah tersebut, adapun yang menjadi penjelasan atau penjabaran dari indikator penilaian yang diharapkan yaitu sub CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian hukum pidana, sifat dan jenis hukum pidana serta tujuan hukum pidana. Sub CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan asas-asas berlakunya hukum pidana yang diatur dalam KUHP, asas-asas berlakunya hukum pidana yang diatur di luar KUHP. Sub CPMK 3, mahasiswa mampu menjelaskan sejarah hukum pidana pada masa kolonial, sejarah hukum pidana pasca kemerdekaan. Sub CPMK 4, mahasiswa mampu menjelaskan kriminologi, viktimologi, psikologi, sosiologi, dan penologi yang merupakan ilmu bantu dalam hukum pidana. Selanjutnya, sub CPMK 5, mahasiswa mampu menjelaskan ajaran sebab akibat yaitu teori de conditio sine qua non, teori de adequate teori, dan terakhir teori relevansi. Sub CPMK 6,
Mahasiswa mampu menjelaskan tindak pidana, baik itu istilah, pengertian, unsur-unsur, perumusan norma dan sanksi, serta jenis-jenis tindak pidana. Sub CPMK 7, mahasiswa mampu menjelaskan penafsiran undang-undang pidana, di mana mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya penafsiran penemuan hukum oleh hakim pidana, serta jenis-jenis penafsiran atau analogi. Sub CPMK 8, mahasiswa mampu menjelaskan pertanggungjawaban pidana, di mana mulai dari pengertian pertanggungjawaban, kesalahan pidana, serta perkembangan sistem pertanggungjawaban pidana. Sub CPMK 9, mahasiswa mampu menjelaskan sifat melawan hukum dan kemampuan bertanggung jawab. Sub CPMK 10, mahasiswa mampu menjelaskan hal-hal yang meniadakan pidana, yaitu alasan pemaaf dan alasan pembenar. Selanjutnya sub CPMK 11, mahasiswa mampu menjelaskan hal-hal yang meringankan pidana, mulai dari anak yang melakukan tindak pidana, percobaan tindak pidana, serta orang yang membantu melakukan tindak pidana. Dan sub CPMK 12, mahasiswa mampu menjelaskan hal-hal yang memberatkan pidana, yaitu delik jabatan, residivis, serta summon loop atau gabungan tindak pidana. Sub CPMK 13, mahasiswa mampu menjelaskan jenis sanksi dan aturan dalam pemidanaan yang meliputi jenis-jenis sanksi pidana dan tindakan, serta aturan-aturan pemidanaan. Dan sub CPMK 14, mahasiswa mampu menganalisis konsep penting hukum pidana dan contoh kasus dalam hukum pidana dan pemidanaan. Mungkin cukup sekian penjabaran dari rencana pembelajaran perkuliahan mata kuliah hukum pidana. Selanjutnya kita akan menyaksikan video pembelajaran saya di kelas. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak dan anda sekalian? Ya, silakan cari posisi yang nyaman. Ruangannya apakah terasa panas atau cukup? Baik. Sebelum kita memulai perkuliahan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bisa masuk dan bermanfaat untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Baik, adapun materi kita selanjutnya yaitu bicara mengenai berlakunya hukum pidana menurut waktu dan menurut tempat. Tapi sebelum itu, kita sudah di pertemuan sebelumnya kita sudah bicara mengenai pengertian hukum pidana, sumber-sumber hukum pidana, dan manfaat hukum pidana. Sebelum kita lanjut, saya ingin tahu apakah Anda sekalian di pertemuan sebelumnya sudah memahami materi yang saya sampaikan atau belum. Ada yang bisa menjawab atau menjelaskan apa yang dimaksud dengan hukum pidana, boleh menurut para ahli maupun menurut pribadi kalian masing-masing. Ada yang bisa jawab? Ya, silakan Saudara Fatika.
Oke, Bu, kasih tepuk tangan untuk ketiga. Ya, jadi ada 4 poin intinya menurut Prayatno, yaitu bicara mengenai perbuatan pidana, perbuatan apa yang dapat dikenakan pada seorang, dan yang kedua yaitu pertanggungjawaban, kepada siapa yang bisa dipertanggungjawabkan pidana tersebut. Yang ketiga yaitu proses, dalam hal ini yaitu hukum acara pidana, dan yang terakhir yaitu eksekusi atau pelaksanaan pemidanaan. Oke, kalau sudah paham di materi sebelumnya, kita lanjut materi perkuliahan pada hari ini, yaitu bicara mengenai berlakunya hukum pidana menurut waktu. Berlakunya hukum pidana menurut waktu ini berdasarkan pasal 1 KUHP atau yang kita kenal dengan asas legalitas, yaitu ayat 1-nya, tiada suatu perbuatan ya dengan bahasa lainnya mulum delectum ulang una sine praedia legi punali. Ya, di sini merupakan dasar bahwa berlakunya hukum pidana berdasarkan waktu. Kemudian dari pasal 1 ayat 1 KUHP ini mencerminkan ada 3 poin. Yang pertama yaitu merupakan asas legalitas, asas larangan berlaku surut, serta asas larangan penggunaan analogi atau penafsiran. Yang dimaksud dengan asas larangan berlaku surut ini yaitu di mana undang-undang pidana berjalan ke depan dan tidak ke belakang. Jadi intinya harus ada aturan terlebih dahulu, baru setelah itu jika ada perbuatan yang melanggar aturan tersebut baru bisa dipidana atau kita berikan sanksi pidana. Oke, sekarang Bapak mau tanya, dalam praktiknya apakah ada pengecualian penerapan asas larangan berlaku surut ini di Indonesia? Apakah ada? Ada, yaitu terdapat di dalam ketentuan pasal 43 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, di mana di pasal tersebut dibentuknya hakim ad hoc untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat, yang dimana kasusnya itu terjadi sebelum adanya aturan tersebut. Dan juga Perpu Nomor 1 Tahun 2002 dan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Bicara mengenai Perpu ini, kenapa dikeluarkan? Yaitu akibat adanya kasus bom Bali yang terjadi 12 Oktober tahun 2002. Terjadinya kasus bom Bali itu waktu itu belum diakomodir oleh undang-undang, sehingga pemerintah mengeluarkan Perpu, yaitu Perpu merupakan produk hukum peraturan perundang pengganti undang-undang yang harapannya secara hierarki merupakan sejajar, ya, tidak di bawah undang-undang atau di atas undang-undang, melainkan sejajar. Setelah dikeluarkan Perpu, 1 tahun kemudian baru dibentuknya undang-undang, karena Perpu itu kan dikeluarkan dalam negara dalam keadaan mendesak, sehingga diperlukan adanya suatu aturan. Makanya setahun setelah itu baru dikeluarkan Undang-Undang Nomor 15
tahun 2003 tentang terorisme. Sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup? Oke, kita lanjutkan materi selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu larangan penggunaan analogi. Kenapa ada larangan penggunaan analogi? Karena itu nanti tidak mencapai tujuan hukum. Apa itu tujuan hukum? Ada berapa? Ada 3. Apa saja? Kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Ya, kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Sehingga penafsiran atau penggunaan analogi itu tidak dibolehkan karena tidak menimbulkan kepastian hukum. Contoh penggunaan analogi, seseorang melakukan pencurian hewan ternak, kerugian saat hewan ternak itu dinilai harga yang dicuri yaitu 5 juta. Tapi kalau hakimnya menggunakan analogi, sapi ini bisa beranak, nanti anaknya lagi bisa lagi beranak, sehingga kerugiannya tidak terbatas pada 5 juta tadi. Nah, itu kan mencerminkan tidak adanya kepastian kalau seperti itu. Makanya ada asas penggunaan larangan penggunaan analogi. Oke? Terkait dengan kasus BNP ini, penting diketahui yaitu dalam hal pertama itu kaitannya dengan pasal 1 KUHP dengan aturan tentang daluarsa, serta kaitannya dengan ketentuan mengenai pelaku tindak pidana anak. Yang berkaitan dengan daluarsa itu dihitung saat waktu terjadinya suatu tindak pidana. Makanya kasus BNP sangat berkaitan erat dengan daluarsa, karena ada batasan seseorang itu tidak dapat dipidana lagi atau tidak bisa dituntut lagi. Ada batasannya. Lanjut, asas berlakunya hukum pidana menurut tempat atau locus delicti. Oke, ada 4 asas di sini. Yang pertama yaitu asas teritorialitas atau asas wilayah. Yang kedua ada asas nasionalitas pasif atau perlindungan. Yang ketiga ada asas nasionalitas aktif. Dan yang terakhir ada asas universalitas. Kita bahas satu persatu, yaitu asas teritorialitas. Dari mana asas teritorialitas ini? Asas yang didasarkan pada di mana seseorang melakukan tindak pidana. Contohnya, si A melakukan tindak pidana di Indonesia, maka hukum yang diberlakukan adalah hukum pidana Indonesia. Itu berdasarkan teritorialitas. Jadi keywordnya atau kata kuncinya yaitu di mana tempat dilakukannya tindak pidana. Lanjut, asas nasionalitas aktif terlebih dahulu yang ingin saya bahas, yaitu asas yang didasarkan pada kebangsaan yang melakukan tindak pidana. Contoh, ada warga negara Indonesia melakukan tindak pidana di Malaysia. Tentu berdasarkan asas nasionalitas aktif, maka hukum mana yang bakal diberlakukan? Hukum Malaysia
Hukum apa? Kalau hukum Malaysia keliru, berarti hukum Indonesia karena berdasarkan kebangsaan. Jadi dia tidak berdasarkan teritorialitas. Tapi jika menganut asas teritorialitas, maka hukum yang diberlakukan adalah hukum Malaysia. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah asas nasionalitas pasif, yaitu asas yang didasarkan pada kepentingan suatu negara. Jadi kepentingan suatu negara di sini contohnya si A melakukan suatu perbuatan mencetak uang palsu uang palsu rupiah yang dilakukan di Amerika Serikat. Maka hukum yang diberlakukan apakah hukum Amerika atau hukum Indonesia yang diberlakukan? Hukum Indonesia, karena yang dirugikan adalah negara Indonesia, yaitu mata uangnya yang dipalsukan ya. Jadi itu berdasarkan kepentingan suatu negara. Dan yang terakhir yaitu merupakan asas universalitas, di mana asas universalitas ini asas yang didasarkan kepada kepentingan seluruh negara atau bangsa-bangsa di dunia ini. Contoh, ada yang bisa memberikan contoh terkait asas universalitas? Kejahatan genosida atau pemusnahan suatu kaum atau tindak pidana terorisme, di mana asas universalitas ini kan kepentingan seluruh dunia ya. Contoh, si A melakukan pengeboman di Malaysia, selanjutnya dia berhasil kabur ke Indonesia. Di Indonesia dia tidak melakukan apapun, tidak ada melakukan pengeboman di Indonesia. Tapi saat diketahui bahwa dia itu melakukan tindak pidana pengeboman di Malaysia, maka pelaku tersebut bisa ditangkap karena itu bisa mengancam keamanan suatu negara di Indonesia. Makanya dia bisa ditangkap padahal dia tidak melakukan perbuatan apapun di Indonesia. Nah, itu asas universalitas. Jadi kepentingan seluruh negara. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, ada? Ya, silakan. Saudari Nyimas. Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi untuk membedakan antara nasionalitas aktif sama pasif itu, yaitu intinya kalau nasionalitas aktif tergantung dia dari warga negara mana dia. Sementara kalau nasionalitas pasif, negara mana yang merasa dirugikan, maka negara tersebutlah yang berhak menghukum seseorang tersebut. Ya, itu ya gimana? Oke, itu terkait masalah kompetensi peradilan. Nanti bakalan ada materi selanjutnya terkait kompetensi peradilan. Cuman saya akan menjelaskan secara singkat saja terkait kompetensi peradilan. Kompetensi peradilan itu ada kompetensi absolut dan ada kompetensi relatif. Kalau kompetensi absolut, yaitu dilihat apakah perbuatan yang dilakukan seseorang ini merupakan ranah pidana atau perdata atau hukum tata negara. Jika ini permasalahannya itu kasus hukum tata negara, maka bukan diajukan ke pengadilan negeri, nggak mungkin diterima sama pengadilan negeri, udah pasti ditolak karena bukan ranahnya pengadilan negeri. Itu yang terkait kompetensi absolut. Sementara kalau kompetensi relatif, misalnya si A melakukan kejahatan, contohnya tindak pidana pencurian di Kabupaten Damastraya. Si A ini merupakan orang yang berada di atau lahir di Kabupaten
Provinsi Jambi. Maka hukum mana yang diberlakukan atau wilayah hukumnya yang mana yang bakal bisa diterapkan? Maka yang boleh menindak, ya dalam hal ini mungkin Polres atau Polsek, yaitu wilayah Damasraya, karena dia melakukannya adalah di Damasraya. Jadi itu yang membedakannya antara kompetensi absolut sama kompetensi relatif. Oke, kita lanjutkan. Terkait empat asas tadi, kalian mungkin bertanya, jika suatu negara itu sama-sama menganut asas yang sama. Contoh, si negara Indonesia menganut asas teritorialitas, sementara di negara Malaysia juga menganut asas teritorialitas. Maka hukum mana yang diberlakukan? Itu kan timbul problematika. Hukum mana yang diberlakukan? Biasanya tergantung dari perjanjian suatu negara tersebut. Jika seandainya kepentingannya ada hukumannya lebih kepada negara Malaysia, maka negara Malaysia yang mungkin bakal menghukumi warga negara Indonesia tersebut. Tapi jika kita bersandarkan pada asas personalitas aktif, tentu harus ada perlindungan dari negara Indonesia. Jika seandainya perbuatan tersebut di Indonesia cuma diancam dengan pidana penjara, sementara di Malaysia dihukum dengan pidana mati, ya maka saya rasa kepentingan terhadap si pelaku ini atau negara Indonesia ini lebih cenderung ke hukum Indonesia. Maka sebagai warga negara Indonesia seharusnya sudah mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dari negara Indonesia. Oke? Sampai sini ada yang mau kita diskusikan? Cukup? Oke. Tugas untuk selanjutnya, di pertemuan selanjutnya kita, yaitu tugasnya silakan buatkan contoh kasus hukum mana yang diberlakukan berdasarkan asas-asas yang sudah saya paparkan tadi, yaitu berdasarkan asas tempat atau locus delicti. Hukum mana yang akan dilakukan? Ya. Oke. Mungkin sebelum saya akhiri, saya ingin mengambil kehadiran kalian terlebih dahulu. Olivia Julianda hadir, Kurnia Putri. Oke, untuk ketua kelas Patika, apakah ada yang sudah izin terlebih dahulu? Satu orang. Oke, nanti dicatat dan diserahkan ke saya ya. Oke, ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri perkuliahan pada kali ini? Oke, baik, terima kasih atas atensi Anda sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, terutama untuk diri saya pribadi, dan syukur-syukur bisa bermanfaat untuk diri Anda sekalian. Ya, sebelum kita akhiri, karena kita dimulai dengan doa, maka sebaiknya diakhiri juga dengan ucapan Alhamdulillah. Sekian pertemuan pada hari ini, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.